Hai semua, kenalin aku Dwi Purnama. Kali ini aku ingin membahas berita CNN yaitu mengenai pemerintah kantongi 26,1 triliun dari lelang 7 surat utang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berita, kalian tahu nggak sih apa itu surat utang negara? Nah, surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan berlakunya surat utang tersebut. Pemerintah menawarkan obligasi, artinya pemerintah itu ingin berhutang kepada masyarakat. Loh, kok utang sih pemerintah kepada masyarakat? Jadi gini teman-teman, ada kalanya nih ya, pendapatan negara dari pajak, non-pajak, hibah, dan lainnya itu nggak cukup untuk memenuhi pembelanjaan negara atau APBN. Nah, saat itu terjadi, negara bisa menghimpun kekurangan dana tersebut dari masyarakat dengan cara menawarkan surat utang atau obligasi tersebut kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud itu pula adalah seperti kita, masyarakat perseorangan ataupun instansi dan perusahaan-perusahaan lain, dan juga bisa dibeli oleh negara lain. Jadi gitu teman-teman, obligasi itu nggak terbatas, bisa dibeli oleh siapa saja. Jadi gitu. Nah, pemerintah lewat Kementerian Keuangan merob dana sebesar 26,1 triliun dari hasil lelang 7 surat utang negara atau SUN pada 6 Oktober lalu. Sebagian dari hasil lelang akan digunakan untuk pembiayaan APBN atau pembelanjaan negara. Pemerintah melelang 2 seri surat pembendaharaan negara atau SPN dan 5 seri surat utang berbunga tetap atau fixed rate atau VR. Total tawaran yang masuk tercatat 49,47 triliun. Rinciannya, penawaran yang masuk untuk membeli SBN adalah 8,37 triliun dan FR 41,08 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga baru saja menerbitkan SBN, yaitu obligasi negara retail atau bisa disingkat dengan ORI, yang bersifat tradable. Nah, tradable itu artinya SBN tersebut dapat dijual belikan di pasar sekunder, sehingga investasinya liquid. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyatakan bahwa masyarakat juga bisa mulai berinvestasi dengan nominal terkecil yaitu 1 juta hingga 3 miliar. Umumnya nih, pemerintah itu mengeluarkan obligasi beberapa kali dalam setahun. Nah, ketika kita membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita akan dikasih nih kepastian kapan sih jatuh tempo dan berapa imbal hasil atau return yang akan kita peroleh dari obligasi tersebut. Nah, jatuh tempo itu beda-beda teman-teman, mulai dari beberapa tahun hingga puluhan tahun. Begitu juga dengan imbal hasil atau return yang bisa kita dapatkan pun berbeda-beda. Tergantung masa jatuh tempo, suku bunga Bank Indonesia saat itu, obligasi ditawarkan. Nah, umumnya imbal hasil yang bisa kita dapatkan itu sekitar 5-8% per tahun. Selain itu, masyarakat yang membeli bisa menjual lagi di pasar sekunder setelah 1 bulan melakukan transaksi. Artinya, mereka tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Selain itu, harga jual di pasar sekunder tersebut berpotensi lebih tinggi dari harga beli di pasar perdana. Oh ya teman-teman, juga harus tahu mengenai keuntungan yang didapat dari obligasi pemerintahan ini. Nah, obligasi ini sangat aman karena dijamin oleh undang-undang. Selain itu, sangat kecil kemungkinan terjadinya gagal bayar. Kalaupun itu terjadi, pemerintah akan menjamin salah satu asetnya. Nah, karena alasan itu pula, pada saat kondisi perekonomian dunia melambat dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, yaitu zaman corona, obligasi itu menjadi salah satu instrumen investasi yang diincar oleh banyak investor. Nah, tentunya juga dengan kita ikut berinvestasi, secara otomatis kita juga ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan di pembahasan kali ini. Terima kasih, bye-bye.